واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Masih pojok kayak gambar. Ayo sini, kita apa ayo Bu. Ayo. Masa kayak mojok kayak genteri begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atus Syekh Ali bin Abdullah Barasul Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Atus Syekh Ahmad bin Mahram Syekh Al-Jami Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari Suma ila ruhi Al-Habib Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Wal-Habib Husain bin Abdullah Al-Haddad Wal-Habib Hasan bin Al-Haddad Wal-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad Wal-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad وصل مبرومة تلاميذ أهل الشركاتين ومنتسبين إليهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب طاهر بن حسين بن عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن حمد ثم إلى الحبيب حسن بن البحر والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب محمد بن صالح العطاس والحبيب عيسى بن الحبش والحبيب علي بن محمد الحبش والحبيب حسين بن محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن المشهور الحبيب علي بن محمد والحبيب بكر بن عبد الرحمن المشهور ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاهد والحبيب سالم بن عبد الله بن شاهد إلى روح حسين بن عبد الشاهد والحبيب عبد الشاهد ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن عمر الشاهد رسول الله وتلاميذه وعلى سلسلة المنتسبين إليهم وجميع أولياء المقبولين في زمن الأخضر ثم إلى روح جميع مشايخنا في دين ومشايخ هذه البلدة أجمعين وجميع أولياء الأسبياء الأنبياء ورسله وملائكة المقربين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Laisa kamitslihi syai'un, itu udah ya? Nah, udah. Kemarin dibahas tentang masalah mukhalafah lil hawadis.
Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah as-sami'u itu yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, alhamdulillah, nyampe pada bulan ini Desember ya. Bentar lagi tahun baru, gak kerasa tahun demi tahun dilalui gitu ya. Ya, yang terpenting mengaji, mau tahun baru mau tahun lama sama aja sih gitu. Kita gini-gini aja ya, gak ada perubahan. Yang terpenting itu ngaji gitu tuh. Terus kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat tetap iman Islam, alhamdulillah ya. Iman Islam masih di dada, begitu tuh. Juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak kalah penting adalah nikmat sehat wal afiyah. Mahal sehat itu. Sehat itu enggak sakit. Kalau afiyah itu maknanya afiyah dawamus sihah, dawamul hifz, terus menerus dijaga oleh Allah, itu namanya afiyah. Ada orang sehat, ada orang terus menerus sehat. Nah, terus menerus sehat ini namanya afiyah. Atau namanya beda tuh, sehat, afiyah. Nah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita lupa. Kadang yang kita anggap nikmat itu makanan, minuman, kesenangan. Enggak. Sehat walafiat itu juga nikmat yang paling besar. Terus nikmat aman. Nikmat aman. Ya, di sini enggak ada peperangan. Ada enggak di sini peperangan? Kita ngaji, kita ngumpet-ngumpet dulu lewat lorong-lorong, enggak ada. Kita alhamdulillah aman. Saudara-saudara kita di luar, di Timur Tengah, jangankan mau ngaji, mau tidur aja takut bom jatuh di atasnya. Alhamdulillah kita mau tidur pules, paling kejatuhan anak tikus, kucar kacir gitu. Begitu tuh ya. Alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, patut disyukuri kita ya, patut bersyukur. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, sering-sering kita sujud pada Allah, sering-sering kita ngaji itu, kita gunakan nikmat. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sering-sering perbanyak doa. Perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ngeluh, munajat sama Allah Subhanahu. Ngeluhnya sama Allah, jangan sama makhluk. Ngeluhnya sama Allah. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran akidah, pelajaran tentang tauhid, yang membahas tentang sifat Allah yang selanjutnya. Kemarin bahas laisa kamitslihi itu maknanya sifat sifat mukhalafatul lil, harus diyakini Allah itu beda sama makhluk. Itu adanya di ayat, ditunjukkan oleh ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah, sesuatu apapun tidak sama. Begitu ya. Begitu tuh. Beda pokoknya kemarin dibahas itu ya. Kalau makhluk mah ada kumisnya, ada jenggotnya. Kalau Allah mah enggak, beda pokoknya, enggak ada, enggak butuh. Gitu tuh. Terus sifat selanjutnya adalah wa huwas samiul basir, dan dialah Allah itu yang maha mendengar. Maha mendengar. Apa sih sami'? Sami' itu zat yang tersifati dengan sama', itu namanya sami'.
zat Allah yang memiliki sifat sama, maka disebutnya As-Sami. Allah itu zat yang bersifat sama, yang maha mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Allah itu maha mendengar suara dan juga maha mendengar zat. Dengar suara dan apa zat? Zat itu kita nih zat. Suara bukan zat. Suara didengar. Zat kita dilihat apa didengar kalau kita makhluk? Lihat, tapi Allah bukan hanya melihat kita tapi juga mendengarkan zat kita nih, ngedengar. Tembok kita lihat apa kita dengar? Tapi Allah maha mampu melihat, maha mendengar zat, mendengar suara dan zat. Jadi sama Allah didengar nih, tembok apa benda-benda didengar sama Allah. Tuh, kalau kita nggak kedengeran, ya kalau kita nggak kedengeran, tuh kalau Allah maha mendengar suara dan maha mendengar zat. Begitu para ulama katakan. Apa yang didengar? Yang didengar itu adalah maujudat namanya, sesuatu yang wujud. Ada dua sesuatu yang wujud itu. Yang wujud itu berupa yang wajib namanya, zat Allah dan sifatnya. Terus ada yang jaiz namanya, kayak kita makhluk nih. Jadi Allah mendengar kalamnya sendiri, maha mendengar. Allah mendengar zatnya, maha mendengar. Mendengar bukan hanya makhluk, zat Allah, sekalam Allah, Allah mendengar. Begitu tuh. Bagaimana cara mendengarnya? Allahu a'lam. Kita mah makhluk kagak tahu cara mendengarnya Allah. Kaifiyahnya kita majhulah. Kita nggak tahu. Yang kita wajib yakini Allah maha mendengar gitu. Nggak perlu tahu bagaimana caranya. Itu tidak wajib. Yang wajib itu meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar rintihan makhluk. Allah maha mendengar keluh kesah makhluk. Allah maha mendengar nih jeritan makhluk. Allah maha mendengar suara hati kita, didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sekarang nih orang banyak pada ngejerit, ya banyak pada jerit. Kenapa? Ekonominya murat marit. Allah tahu, Allah mendengar jeritan hambanya. Ada yang ngeluh telur harganya mahal, ya ada yang ngeluh minyak harganya naik, begitu tuh. Ada yang ngeluh lagi semua sembako kebutuhan pokok itu naik dari dulu. Naik nih sekarang nih, naik terus gitu tuh. Itu Allah maha mendengar keluh kesah hamba. Itu. Lantas bagaimana sikap kita dengan sifat sama ini? Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin Allah itu maha mendengar, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak proposal, perbanyakin doa. Begitu tuh. Perbanyak doa. Doa yang bagus doanya. Biar apa? Biar semua hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sabar, jangan pengen kontan gitu tuh. Allah ngetes. Kadang kita ditunda ngedoa lama banget ya, sampai botak sariawan kagak dijabah-jabah. Bukan kagak diijabah, tapi ditunda sama Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahnya. Jangan putus asa. Kita udah ngaji kemana aja nih, kita udah sedekah, kita sudah baca Quran banyak, baca dalail, baca sholawat, baca zikir, apa aja dibaca, begitu tuh. Tapi kok enggak ada hasil ya? Jangan putus asa. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya beliau katakan, la yakun
ta'akhuru amadil ata'i ma ilhahika fid du'ai sababan liya'sika fa huwa dhaminun laka bil ijabah fil waqtil ladzi yuriduhu la fil waqtil ladzi turidu fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Begitu Ibnu Athaillah katakan, jangan sampai tertundanya masa ijabah, tertundanya jawaban-jawaban doa kita ditunda sama Allah, disengaja ditunda. Bukan Allah nggak sanggup, bukan nggak mampu, disengaja. Jangan sampai tertundanya jawaban doa itu menyebabkan kita putus asa. Walaupun kita udah serius nih ngedoa, serius banget, malam-malam bangun, habis sholat biar orang-orang mau pada keluar, dia mendewek aja. Nah, terus orang-orang mah lagi pada pules, dia bangun, pokoknya serius banget dah, berhari-hari dia riyadhah, meriyadhahi doa, dia perbanyak. Terus kok kagak hasil-hasil ya? Jangan begitu, jangan putus asa. Udah berhenti bacanya, udahlah, ngapain? Jangan putus asa, tetap berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa habis sholat, mau dijabah mau kagak bukan urusan kita. Yang ijabah itu Allah, yang diperintah itu kita berdoa doang, bukan diperintah ijabah. Allah perintahkan di Quran itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian akanku, mohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku yang ijabah. Yang ijabah kita apa Allah? Di Quran udah dibahasakan astajib lakum, aku yang akan ijabah. Tugas kita cuma ngedoa, begitu. Tapi ngedoa yang baik-baik, jangan ngedoa yang buruk-buruk. Doa begitu yang baik buat dunia akhirat, buat anak keturunan kita, buat zahir dan batin kita. Jangan minta dipenuhi rezeki zahir doang. Nih perhatikan rezeki batin kita, perhatikan roh kita. Kita juga rohnya butuh makan, sebagaimana zahir nih biar sehat, biar bugar. Roh kita juga butuh makanan. Makanannya roh apa? Bukan sesajen, bukan menyan, tapi ngaji. Nah ini makanan roh, ada rohnya. Nenek moyang kasih sesajen. Sajennya apa? Ciki. Zaman dulu kagak ada ciki, belum ada order ya. Itu makanan roh itu adalah ngaji, nuntut ilmu. Gitu tuh. Kata Imam Fatah Al-Musili dalam kitab Ihya, dikutip oleh Imam Ghazali itu. Beliau katakan begitu. Ya. Alisal maridu idza muni'a minat ta'ami wa syarabi wa dawa'i yamut. Ya, qalu, kata muridnya, bala. Kata Imam Fatah, murid-murid, bukankah orang sakit kalau enggak kasih makan, enggak kasih minum, enggak diobatin, dia bakal mati. 3 hari aja enggak dikasih makan, enggak kasih minum, enggak diobatin. Orang sakit enggak dibawa ke rumah sakit, enggak kasih makan, enggak kasih minum, biarin aja. Ya. Mati enggak? Mati itu. Hari keempatnya diumumin. Gitu tuh. Sama kata Imam Fatah. Fakadzalikal qalbu. Sama hati juga, kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih asupan, ya mati hati itu. Kalau sudah mati bahaya. Hati kalau udah mati bahaya, keras, nasihat nggak masuk, ada seruan untuk sholat, untuk ibadah, untuk nggak masuk. Malaikat Jibril sekalipun yang turun kagak bakal. Kalau udah hatinya mati, udah keras, susah. Tinggal ditakbirin aja tuh mah, tinggal disolatin, karena udah hati. Fa'adsaduhum qablal quburi kuburu, jasadnya belum dikubur udah jadi kuburan karena mati. Bahaya kalau mati, naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah mati bahaya ya. Kalau hati udah mati udah pelanga-pelongo aja, kayak ayam kehilangan induk, sini nggak tahu, ini nggak tahu, mau pulang nggak tahu, rumahnya nggak tahu mau pulang. Kalau udah mati hati bahaya. Nah, maka dari itu biar hati kita hidup, kita perbanyak apa? Ngaji gitu ya. Mau paham mau kagak, saya enggak paham percuma. Enggak ada yang percuma ngaji itu.
Enggak apa-apa, enggak paham. Duduk aja, nyender, bawa bantal, bawa kasur, bawa jam beker kalian situ tuh ya. Kagak ngapa-ngapa, nggak ada yang ngomelin gitu tuh. Tidur, saya mau datang ngaji, kok bawa bantal, nggak apa-apa katanya. Iya nggak apa-apa, begitu tuh. Pules dah kalian situ, dapat keutamaan ngaji. Asal niatnya ngaji. Kalau niatnya dari rumah mau tidur di musola, mau tidur. Ya, dari rumah bawa bantal, bawa selimut, mau tidur di musola. Ya Allah, mau tidur doang ya. Begitu tuh. Ntar dimediin lagi tidur di musola ya, diumpetin di dalam bedung. Gitu tuh ya. Alhamdulillah tuh ya. Mudah-mudahan kita semua diterima niatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah, ngajinya istiqomah, ngamalin ilmu istiqomah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu cita-cita mah. Nggak usah muluk-muluk pengen ini pengen itu, nggak usah. Kesuksesan hidup itu bila meninggal dia husnul khatimah. Kalau orang meninggalnya husnul khatimah, apapun dulu hidupnya beruntung. Mau dulunya bajingan, bajing lompat. Mau dulunya preman, tapi kalau meninggalnya husnul khatimah udah top. Mau dia demen ngaji dulunya, ibadahnya rajin, pas di akhir-akhir hayat ngadat, mau ngerubuhin musola aja bawaannya. Dulu demen ngaji dari perasaan dulu, iya sekarang kok mau berontak mulu ini. Ada orang ngaji dibubarin, ya. Ada orang berbuat baik agak boleh. Ini kenapa? Ini alamat sudah. Jadi kesuksesan dan kegagalan itu adanya di akhir. Al-umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu itu, segala perkara itu, segala urusan itu adanya di akhir. Cuma akhir juga bisa diketahui dari awal. Ya orang balapan kalau dari awalnya luar biasa semangat, insya Allah dia menang. Ya kalau orang balapan dari awalnya ya cuma gigi satu udah nggak naik-naik, ya wis ketinggalan gitu. Apalagi dia tarik gas tapi rem diinjek, wis lah nggak bakal bisa jalan-jalan begini. Ongkoh koar-koar tapi dia udah ngaji, semangat dia koar-koar, yang ngaji dia mau tidur. Sama aja dia tarik gas, tancap gas, rem diinjek, ngerung doang tapi kagak jalan. Begitu tuh dari awalnya. Kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Alamat orang ini bakal sukses, bakal sukses, berhasil mencapai finish di awalnya dia udah bagus. Husnul bidayah yadullu ala husnin nihayah. Bagus di awal nunjukin bagus di akhir. Gitu. Walaupun gak ada yang tahu siapa yang menang, Pak. Siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, siapa yang meninggal dalam keadaan sul. Mendoa sama Allah. Allah Maha mendengar doa, perbanyak. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Doa yang banyak. Jangan putus asa. Jangan putus asa begitu apapun keadaannya yang nimpa kita, gak usah putus asa. Kalau kita paham tentang Allah, gak ada yang putus asa. Yang ada itu cinta sama Allah Subhanahu. Kalau dikasih paham kita, benar ternyata Allah gak kasih jawaban. Andai kata saya dijawab doanya waktu itu, mungkin saya gak akan begini. Tuh ternyata Allah jawab di waktu yang tepat. Makanya Ibnu Athaillah katakan, fahuwa dhaminun laka bil ijabah. Allah Maha menjamin. Allah yang jamin engkau dengan ijabah doa. Doa udah proposal, sodorin aja semua ke Allah. Doa apa aja? Doa, gak usah malu. Saya malu. Doa. Ya, doa. Terlebih di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Doa. Allah ijabah, tapi ijabahnya itu fil waqtil ladzi yuriduhu la fil waqtil ladzi turiduhu. Di waktu yang Allah kehendaki, di waktu yang Allah sudah tentukan, yang udah pilih, bukan di waktu yang engkau mau. Kita mungkin pengennya kontan aja, tapi Allah nggak gitu, nggak bisa diatur Allah.
nanti jawabannya ntar ya, ntar ente tahu, ente dapat jawaban doanya nanti, karena yang maslahat kala itu nanti. Tuh, doa aja, nggak pernah nuntut, doa aja, begitu tuh. Fima yakhtaruhu lak, Allah pilih jawaban doanya buat sesuatu yang manfaat buat ente, sesuai pilihan Allah. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan apa-apa yang kau pilih buat dirimu. Lah kalau kita doanya diijabah, kesian ya kan. Pengen, semua juga pengennya apa? Kaya, terus hidupnya senang. Ada orang kaya tapi hidupnya gak senang kan? Pengennya kaya, senang. Pengen istrinya yang cakep, duit banyak, mobil ada, mau apa aja ada. Lah semua kalau dijabah nggerutuk semua kan. Semua kalau dijabah jalanan penuh. Nah pengen punya mobil, kendaraan semua jalan penuh. Motor mulu, mobil mulu. Semua doanya dijabah, kagak jalan ini motor. Hah? Begitu tuh. Kalau semua doanya dijabah, gede gak orang ngedoain, pada mati semua yang digedegin. Tuh, jadi Allah milih itu ya. Nggak perlu begini jawabannya nanti begini. Paham akhirnya. Jadi Allah itu ngedidik. Dengan kita banyak doa tapi ditunda ijabahnya, ngedidik. Satu, dididik ke serius nggak nih bocah. Ini apa doanya main-main, apa ngambulin, apa gimana nih bocah. Dakalnya kolokan nih, kalau dikasih dia lari. Minta, udah dikasih melari. Nah ini kolokan. Ada orang emang doanya emang memposisikan Allah sebagai Tuhan. Emang kudu minta saya sama Allah. Emang kudu ngedoa, kudu merendah gitu. Saya yakin doa saya dijabah sama Allah. Begitu tuh. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa aja sama Allah. Ente yakin dijabah. Kalau ente enggak yakin, ragu-ragu, udah gak bakal dah jauh. Tuh, doa di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Waktu mustajab itu adalah satu, ketika habis sholat. Kata Nabi, sahabat nanya, ayu doain asma ya Rasulullah. Doa yang paling didengar, yang dijabah mana, yang cepat dikabul? Yang cepat dikabul doa sehabis sholat. Habis sholat jangan buru-buru aja, walaupun lagi ada piala AFF ya, dan tenang aja. Ntar wasitnya dibilangin suruh tunda waktunya, jam 1 mainnya tuh. Gitu. Udah buru-buru kalah, nyesel nggak? Sholat tertinggal, Ustaz, akhirnya TV-nya dibanting, ditonjok. Ya, karena keburu-buru gitu tuh ya. Jadi pelan-pelan, tenang aja. Begitu tuh. Zikir waktu habis sholat. Doa yang paling dijabah itu doa habis sholat. Terus doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu sujud tuh ngedoa. Doa. Di hati boleh. Kalau bisa bahasa Arab boleh. Terlebih dia ngedoanya doa yang warid dari Rasulullah SAW ketika sujud. Baca doa-doa yang waktu sujud itu. Minta sama Allah. Ya Allah, begitu tuh waktu sujud. Lama banget nih bocah, tidur apa sujud nih? Bangunin. Ya, itu waktu yang mustajab. Ya, tempat mustajab tuh. Waktu sujud merendah. Begitu tuh ya. Jangan nangis. Batal sholatnya kalau nangis. Orang lagi sholat nangis, batal. Oh, buka nangis gitu tuh ya. Gak boleh. Terus di waktu malam ya, doa yang mustajab itu sepertiga malam terakhir, sulusul lail akhir, itu arjalil qabul, doa yang sangat dekat, sangat diharapkan untuk diterima. Itu doa di sepertiga, karena orang pada terlelap, pada tidur semua. Karena di waktu itu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya faqala hal min mustaghfirin, hal min
taibin, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, gitu tuh. Allah nyeru. Jadi rahmat Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Allah nyeru sama hambanya, hal min sa'ilin fa'uti. Adakah yang minta nih malam ini, ada enggak yang memohon saya mau kasih? Hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Ada enggak yang mohon ampunan nih malam, saya mau ampunin. Tuh, di sepertiga malam terakhir. Orang waktu lagi terlelap, lagi pada lupa. Di situ waktu mustajab. Bangun jam 1. Ini mau jangan bangun nungguin Liga Champion. Habis subuh nonton, habis sebelum subuh tidur, subuh lewat. Ya. Begitu tuh ya. Udah kalah pilihannya, rugi. Kebangun-bangun gitu tuh. Mana bangun dimediin gitu. Ya. Begitu tuh. Bangun jam 1, jam 2, jam 3 sebelum subuh bangun. Baca istighfar, baca doa sebelum subuh, baca doa tahajud, baca doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca rotib, nggak apa-apa. Emang aslinya rotibul haddad itu dibacanya segitu tuh waktu itu. Dibacanya sebelum subuh aslinya. Wiridan isya. Waktu isya kan dari mulai habis habis tenggelamnya mega, ya mega yang putih atau mega merah sampai waktu fajar itu isya. Nah di isya akhir kita baca rotibul haddad. Baca dewek di musola nih, di rumah di kamar baca aja, baca. Ya. Terus ada yang ketawain, kencengin bacanya. Ya, ketakutan, ngompol. Begitu tuh ya. Baca di akhir tuh, di sepertiga akhir baca. Allah Maha mendengar. Di waktu itu tuh orang pada tidur. Sinyal juga orang pada tidur udah gampang ya kan? Sama kita proposal ke Allah cepet tuh orang pada tidur ya. Tahu-tahu banyak aja ya duitnya. Tadi kata ngepet aja. Padahal merajin bangun malam. Dibilang ngepet. Gitu tuh ya. Begitu tuh. Bangun. Terus waktu yang mustajab lagi nih, waktu turun hujan. Waktu turun hujan enggak mustajab. Waktu turun hujan. Terus di sore Jumat tadi tuh ya, mustajab tuh. Di sore Jumat itu mustajab. Terus ada yang bilang duduk antara dua khutbah itu waktu mustajab. Bentar doang waktunya. Jadi di dalam Jumat itu ada waktu yang Allah sembunyikan. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Kalau Sayyidatuna Fatimah berijtihad itu waktunya tadi sore. Ulama-ulama katakan antara khutbatain, antara dua khutbah ketika khatib lagi duduk doa. Apalagi yang punya urusan. Apalagi yang lagi punya calon ini calon itu duduk di depan mimbar gitu tuh. Imamnya baru duduk, pas duduk ngebentar dipegangin, jangan bangun imam, ntar dulu saya doa. Kan saya khutbah tar gitu. Tunggu dulu diam begitu tuh. Sabar apa khatib gitu ya, diomelin khatib lagi khutbah, diomelin. Masya Allah, ini lagi pencalonan RT RW ini gitu ya, doa gitu dah. Doa tuh antara khutbah dan sholat. Ada yang bilang begitu, antara khutbah dan waktu. Terus yang dijabal lagi ketika tergelincir matahari pas masuk waktu zuhur, namanya zawalus syams. Waktu zawal itu lagi dibuka pintu langit, tahu, tengah-tengah di siang bolong tuh orang lagi minum es, kepanasan di pasar tuh ngedoa gitu tuh. Jangan doanya Bismikallahumma ahya wa amut, tidur siang-siang ya Karim udah kepanasan habis minum es, makan bakso. Ngedoa Bismikallahumma ahya wa amut,
tidur tuh les. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Terus ketika akad nikah, akad tuh. Ketika akad di majlisul akad nikah. Itu mustajab tuh. Wah, termasuk tempat yang dijabah itu, waktu dijabah lagi akad yang antara wali sama mempelai laki-laki saja. Ngedoa, kalau lagi doa itu khusyuk, datang kalau nang khusyuk, jangan ini mah sah gitu. Ini orang kenapa sah enggak ngomong sah juga sah kalau sesuai syarat dan rukun mah. Andai kata ditanya nih sama walinya atau sama naib, sah enggak? Diem semua. Sah enggak? Diem aja semua. Sah tetap kalau sesuai dengan syarat dan rukun. Begitu. Andai kata enggak bilang sah, ini adat dari mana? Bilang serame. Ya, kata naib atau wali, belum juga akad udah sah-sah aja. Gitu. Belum dimulai nih, udah sah-sah aja begitu tuh. Gitu tuh. Tuh. Jadi waktu akad nikah itu doa yang mustajab. Ngedoa tuh. Doa. Terus waktu bertemunya musuh, perang waktunya, waktu perang. Indal iktiham tuh kecamuh perang. Ya waktu perang tuh, perangnya sama orang kafir, bukan perang tawuran. Tawuran Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar meleduk akhirnya. Enggak, itu enggak perang, itu zalim, itu nyakitin orang, bunuh orang, itu dosa besar. Enggak boleh tawuran gitu ya. Haram setetes pun enggak boleh. Tuh, camu perang, ngedoa di situ. Ngedoa, itu mustajab. Kita berapa tuh? Ya? Udah berapa? Terus doa yang diijabah, yang akrab lil ijabah, yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa di depan Ka'bah di Multazam. Doa di Hajar Aswad tuh, doa berapa tuh udah tuh. Terus ketika lempengan pintu Ka'bah, babul Ka'bah, doa. Terus pas rukun Yamani, doa. Terus di Hijr Ismail, doa. Terus di depan makam Ibrahim, doa. Itu mustajab tuh. Itu berapa tuh? Di rukun Syami, rukun Iraqi, doa. Doa di putaran Ka'bah, di Masjidil Haram, doa. Dah. Terus doa di Mina, di Arafah, di Masy'aril Haram, Muzdalifah namanya. Doa tuh ya, berapa tuh udah tuh? Di Mina, terus di Arafah, terus di mana? Tadi Muzdalifah atau Masy'aril Haram. Ngedoa. Mustajab tuh, tempat-tempat mustajab. Sudah berapa tuh? Doa di situ ya, berbanyak doa. Terus di mikot, baik mikot umrah atau mikot haji, ya, mikot zamani atau makani. Ya. Terus di malam Lailatul Aidin, malam Lailatul Idul Fitri, Idul Adha, itu mustajab tuh. Jangan ngayap, jangan begadang, ngedoa. Berbanyak zikir, banyak doa. Berapa tuh? Terus ketika habis baca Quran, habis ngaji, itu mustajab doanya. Habis ngaji itu mustajab doa. Habis beramal saleh, habis baca Quran, doa. Begitu tuh mustajab tuh, didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa itu? Nah.
doa ketika terhimpit, doa ketika diuji sama Allah, udah nggak ada sandar, udah dia down, akrab lil ijabah, begitu tuh. Laqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, wa antum azillatun, kalian jumlahnya dikit dan merasa apa? Merasa dia nggak berdaya. Tuh, mustajab, merendah. Terus doa yang mustajab lagi. Udah berapa tadi? Doa ketika terzalimi, dakwatul mazlum mustajab. Doa ketika terzalimi, berapa itu udah? Doa ketika terzalimi mustajab. Doa habis bersin tuh doa itu mustajab itu. Baru tahu ya? Habis bersin langsung doa. Karena itu ketika bersin alamatul qabul tuh. Atau lagi doa ada yang bersin, qabul tuh. Habis bersin doa. Karena al-utasu minar rahman wat tatha'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah datangnya, dan nguap itu setan. Ya, makanya kalau nguap idza tasa'ab ahadukum falyaqzimhu biyadih. Kalau kalian menguap, tutupin sama tangan tangan kiri atau tangan kanan. Waktu bersin doa, tapi jangan semuanya bersin ini jadi musik. Nah, aduh, ini kena corona semua gitu. Bersin semua. Gitu. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibikin-bikin bersin itu. Emang ada yang bisa bikin-bikin bersin? Kadang mau aja kagak jadi, udah ngap-ngapan. Udah ngap-ngapan kagak jadi. Begitu tuh. Itu nggak bisa disengaja. Ya, kalau lagi bersin ngedoa atau habis bersin ya ngedoa, itu alamatul qabul. Gitu. Terus doa yang diijabah, doanya orang tua. Doa orang ijabah, minta doa sama orang tua dijabah. Begitu tuh. Doa di samping orang saleh, di kuburan orang saleh, itu doa min mawatinil ijabah dari husalihin. Tempat-tempat diijabahnya doa itu adalah kuburan orang saleh. Doa tuh berani nggak dewekan malam Jumat Kliwon. Malam-malam datang dewekan, berani kagak doa di situ? Berani nggak? Malam-malam sendirian di situ doa, zikir di kuburan orang soleh, taruhin keranda sininya nih. Sampingnya taruhin tikar tuh. Kabur tuh, gitu tuh ya. Tuh diijabah tuh. Diijabahnya doa tuh, tempat-tempat dan waktu-waktu diijabahnya doa. Ya kapan, di mana itu tempat diijabahnya doa. Terus doa di Madinah, Madinatul Munawwarah, hajab di Raudhah, Terus tadi apa itu? Doa dengan doanya Nabi itu dijabah. Doa menggunakan doanya Rasulullah SAW. Makanya kalau ada doa-doa yang warid dari Nabi, hafalin, itu diijabah. Lebih baik kita ngedoa dengan doanya Rasul ketimbang kita bikin-bikin sendiri. Karena itu akrab lil ijabah. Akrab lil ijabah, begitu tuh, ngedoa dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Terus doa menggunakan Ismul A'zam. Doa menggunakan Ismul A'zam itu diijabah. Ismul A'zam alladzi idza da'a bihi istajaba.
Yang bila mana orang doa dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan dijabah. Tuh, Allah Maha mendengar semuanya, tapi itu yang lebih dekat untuk diterima. Ya, lebih dekat untuk diterima begitu. Begitu tuh. Di zaman dulu dihikayatkan ada orang punya istri. Istrinya ini ngomel mulu, marah nyaci maki mulu. Akhirnya dia nggak betah di rumah, nyari kayu lah. Ada saudaranya datang mau nyari-nyari. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bang Fulan? Kata istrinya. Fulan yang mana? Yang wah dicaci maki dah. Saya kaget. Ini istrinya galak amat ya. Judes amat nih istrinya. Datang. Assalamualaikum akhi. Bu kaget. Mundur dia. Kenapa? Bawa macan. Yang bawain barang-barangnya macan. Waduh, serem amat. Kok bisa yang bawain macan? Iya, ana punya istri kan judes. Ana punya istrinya, wah, galak dah. Ana diomelin mulu. Tapi ana sabar. Makanya Allah kasih keramat. Allah tundukkan macan. Karena ana sabar sama istri. Jadi bisa jadi orang tuh jadi wali gara-gara dia punya istri galak sama judes. Macan tunduk. Begitu tuh. Yang marah kan udah di rumah diomelin. Di luar diteriakin kucing mulu. Jangan tidur di sini kata kucing, di tempat saya. Ya gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi orang tuh diangkat derajatnya. Dia ngedoa karena tersakiti di rumah. Istrinya galak, ya. Istrinya judes, diomelin mulu, tapi sabar. Kalau nggak sabar sama aja. Sabar. Akhirnya dikasih kemuliaan oleh Allah. Gitu. Datang lagi satu hari, namu lagi saudaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, beda istrinya. Bukan yang kemarin. Nyari apa bang? Nyari Pak Qadir misalnya. Oh lagi di ini, lagi di sawah ngambil apa? Lagi mengutin kayu. Tungguin, habis ditunggu ngos-ngosan itu orang. Aduh, kok kemarin dibawain nama macan, sekarang bawa dewek, dipikul dewek. Yang dulu mah istri aneh galak, judes, aneh sabar, makanya aneh ditundukin. Hewan buas saja tunduk, dapat kemuliaan di sisi Allah. Iya di rumah kagak betah, di rumah diomelin mulu, tapi saya sabar, akhirnya binatang buas saja tunduk gitu tuh. Jadi kalau pengen mancingnya dapat di rumah diomelin dulu bini. Kalau mancing tuh cepet tuh. Kenapa? Menderita. Ikan pun kasihan, ntar dia pulang diomelin lagi kan dapat ikan kan gitu. Diomelin dulu. Terus yang kedua, pas yang kedua istrinya solehah, nurut banget. Jadi saya begini nih, nggak dikasih tundukin macan gitu tuh. Jadi milih mana? Milih punya istri yang yang judes apa yang nurut? Pilih. Pilih mana? Tuh, artinya begini. Andai kata sikap istri kita tidak sesuai dengan diri kita, sabar. Boleh jadi itu sebab Allah angkat derajat kita. Begini. Boleh jadi itu. Nah, Gus Baha itu nggak pernah ngomelin bininya. Bininya ngomel-ngomel, pengen diomelin. Kata bininya, bang ngomelin aneh apa? Biar ada musuh. Kagak ngomel. Gimana saya bisa ngomel? Ente udah bisa sujud ke Allah aja, ini aneh luar biasa. Saya nggak sanggup buat ngomelin ente. Nah, tuh ada yang begitu tuh ya. Jadi jangan kaget nanti kalau punya ini judes dan segala macam. Sabar, kadang kesabaran kita itu membuahkan sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dites kesabarannya. Kan kalau diomelin mulu kita ngedoa didengar sama Allah kata ya, dijabah tuh. Gitu ya. Dijabah, gerocok tuh miliknya. Kalau pengen gerocok miliknya cari yang judes.
Tapi kalau dia kepikiran akhirnya jadi kanker, baru mati dah tuh. Kenapa mati? Istrinya galak gitu. Asal sabar gitu tuh. Ngedoanya cepet, kayak orang kayak gitu mah cepet doanya gitu. Belum minta juga udah dikasih. Ini kasihan amat nih orang ya, dimomelin mulu. Nih kasih dah. Begitu. Dia yakin iya Allah Maha mendengar, wa huwas sami, itu Allah Maha mendengar ya. Terus waktu yang diijabah juga habis azan, antara azan dan qomat. Mustajab ketika azan. Orang ngedoa pas azan doa. Ya, antara azan dan qomat doa tuh. Dan ngobrol, ngerokok belum qomat. Mojok situ ngerokok dulu. Berdoa gitu tuh, doa ya antara azan dan habis puasa, pas buka kalau puasa ini mah bulan Ramadan kagak puasa, giliran buka bersama ikut di mana aja bukber ngedoa, buset paling kencang ngedoanya gitu, minta baju baru semuanya serba baru. Puasa kagak bang? Lah kagak, saya nggak puasa, ikut bukber. Ya sejak kapan bang? Sejak kapan? Iya orang kagak puasa ikut bukber gitu tuh. Dia itu ngedoanya paling kenceng lagi, kagak tahu malu. Gitu ngedoa pas waktu buka tuh ya, pas sahur, ada waktu sahur, ada pas waktu sahur, waktu lagi sahur, makan sahur, sebelum sahur doa mustajab. Emang waktu sahur mustajab ya. Terus di bulan Ramadan tuh mustajab tuh, bulan Ramadan tuh waktunya mustajab itu, panjang Ramadan. Mudah-mudahan kita dijumpai nama Ramadan ya, mudah-mudahan termasuk orang yang dirindui oleh Ramadan. Dan sampai kita orang yang dimurka sama bulan Ramadan. Oh enggak ketemu dia kagak pernah puasa. Bulan Ramadan. Enggak. Kagak pernah tarawehnya dia mah rajin di awal doang. Udah ke sono dia mundur gitu ya. Itu tuh. Begitu tuh di bulan Ramadan tuh mustajab. Bulan Ramadan. Mustajab tuh ya. Doanya anak kecil mustajab. Bocah kecil tuh minta doa, bocah kecil belum ada dosa. Doain saya. Jangan kita gengsi. Itu doain. Tuh. Doa bocah kecil belum punya dosa, belum dicatat dosanya, masih bersih. Kayak Quran. Gitu tuh. Minta doa tuh ya, doain biar saya begini. Tuh. Doa di depan orang saleh, para wali yang masih hidup. Doa bareng-bareng mustajab. Kalau tadi kan di kuburan, ini depan orang saleh. Doa. Ketika kita ngelihat siapa yang kita i'tiqadin, ulang doa. Atau doanya orang saleh itu pada kita, itu mustajab. Begitu tuh ya. Terus doa ala zahril ghaib. Tahu doa ala zahril ghaib? Doain saudaranya dan gak tahu. Kita punya teman, kita punya saudara, punya sahabat yang kita doain gak tahu. Jangan dikasih tahu, kita doain aja. Itu namanya doa ala zahril ghaib. Itu ikhwah fillah, saking menjalin hubungan batin ya dengan dia doain ya, mudah-mudahan ini. Itu namanya ala zahril ghaib. Dan begini, tahu nggak, saya doain lu kemarin, doain minta jatah, kayak reman. Kata dia disuruh kagak begitu ngedoain begitu. Saya cabut doanya, saya sumpahin ganti, buset. Kembaliannya pakai sumpah, kagak dibayar gitu. Gitu ya. Doa apa tadi? Doa ala zahril ghaib, da'watul akhi ala akhihi, ngedoain saudara atau saudaranya enggak ada yang tahu, itu doanya mustajab. Terus doanya musafir, doanya orang
Orang yang berjalan tuh, musafir tuh, orang-orang yang lagi bepergian tuh mustajab tuh doanya. Doanya mustajab. Berapa itu udah? Hah? 35 27 banyak ya, sampai 40 lebih hasilnya ini. 50 60 saya catat. Itu dari mana? Nemu kayaknya. Tuh doa. Tadi yang mikot dipecah juga tuh. Mikot makani ada ya lam ya ada ya lam qarnul manazil, datu irkin, juhfah, itu tempat-tempat mustajab tuh. Terus tempat kholwatnya orang soleh. Tempat kholwatnya orang soleh itu mustajab. Kayak di Hadramut, di Tarim tuh ada tempat. Ini bekas ibadahnya, tempat ibadahnya fulan. Ini tempat ibadahnya wali fulan. Ini ibadah itu mustajab tuh. Namanya tempat khalwat. Tempat khalwat. Wah, doanya mustajab di situ ya. Terus doa memakai sholawat dijabah. Kalau mau doa baca sholawat dulu, baca alhamdulillah dulu tuh, baca alhamdulillah itu dijabah. Terus apalagi doa waktu ihram tuh ya, waktu ihram mustajab doanya. Doa pulang bepergian, doa habis bepergian, apalagi habis haji, habis umroh, mustajab tuh doanya. Minta doain itu mustajab tuh ya. Doa-doa yang mustajab tuh udah berapa itu? 30 lebih ya? Hah? Tuh mustajab tuh doanya. Udah segitu tuh ya doa-doa yang didengar. Kenapa ijabahnya doa? Karena Allah maha mendengar, maha mengijabah. Karena Allah zat yang bersifat sama, yang samanya Allah itu beda dengan samanya makhluk. Kalau pendengaran makhluk itu butuh jarak dekat. Kalau jarak jauh kan gak kedengeran. Kalau Allah gak ada beda, mau dekat mau jauh kedengeran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh. Jangan putus asa ya. Walaupun ngedoang gak dijabah aja terus. Nabi Musa aja 40 tahun baru dijabah. Kadang kita udah lupa. Kita ngedoa udah lupa, sekarang ngerocok terus doa yang dulu gitu ya. Terus doa di sumur Zam-Zam. Doa ketika minum Zam-Zam atau doa di sumur Zam-Zam. Berapa dua tuh ya? Ketika minum Zam-Zam bilang begini doanya. Balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu diminum tergantung buat hajat. Kita hajatnya buat apa? Pengen apa kita? Minum Zam-Zam doa. Mustajab tuh. Nabi yang bilang ma'u Zamzam lima syuribalah. Pengen apaan aja. Ya, di sumur Zam-Zamnya juga mustajab. Doa di Masjidil Aqsa. Doa di Masjidil Aqsa mustajab tuh. Mustajab. Ya tuh. Bukan ketika bintang jatuh ngedoa dulu, bukan, itu mah apaan itu mah. Ketika bintang jatuh katanya ngedoa merem ditinggal temennya ente. Di puncak sendirian. Ada gitu tuh. Enggak. Doa yang mustajab itu yang itu tuh, yang tadi itu ya, yang udah ditulis tuh mustajab. Yang ada ismul a'zamnya, yang ada sholawatnya gitu tuh. Terus tawasul dengan ahlul bait itu akrabul ijabah. Tawasul dengan ahlul bait. Sayyidina Umar tuh pernah tawasul dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini ahlul bait. Waktu istisqa itu dijelasin di dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih dijelasin di antara doa yang diijabah adalah tawasul dengan ahlul bait. Ahlul baitnya Nabi. Ya, doa tuh. Makanya ada doa
di khamsatun nutfi bihim harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Doa itu tawassul sama Rasulullah, sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatun Ahlul Bait, mahabaib, banyak tawassul dengan fulan gitu. Bimamil Haddad, bibarakati Habib Umar al-Attas, bijahi Sayyidina Umar Muhdar, Sayyidina Bakar Sakran, mustajab. Makanya doa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, mustajab itu doa. Nyebutin mereka aja. Nah, tawassul. Apa itu? Tadi tawassul dengan Ahlul Bait, tawassul dengan sahabat. Makanya di Ahlul Badar itu ya, sholawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Ini sholawatan zaman Kiai Hashim Asy'ari buat ngehalau PKI dulu. Ini sholawatan jangan disembarang. Ini sholawatan tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan Ahlu Badar, dengan sahabat Nabi. Mustajab. Gentar orang ngedengerin sholawat ini. Lagu-lagu dulu, lagu-lagu yang disembahin sama PKI, sama ini dilawannya sama kiai NU, sama kiai zaman dulu dilawan pakai sholawatan. Begitu tuh gentar. Ini, tapi jangan buat main bola sholawatan dulu, bolanya meledung, baru kick off langsung buar meledung. Ya, musuh langsung ketakutan, baru kick off bolanya aja meledung, nyerah. Ini Shaolin Soccer yang main ini. Begitu ya. Mustajab. Begitu tuh. Itu doa-doa yang mustajab. Begitu tuh. Ini Shaolin Soccer ini ya. Bola baru ditendang langsung. Begitu tuh. Pantesan katanya pas adu penalti bolanya melenceng mulu. Bukan melenceng, ente kagak bisa nendang. Kagak makin ngawang apa ini enggak makin doa. Gitu tuh ya. Itu doa yang didengar sama Zat yang Maha mendengar. Tempat-tempat yang didengar sama Zat yang Maha mendengar. Begitu tuh. Yang paling akrab lil ijabah ketika orang itu ada hubungan dengan Rasulullah. Di mana aja doa, nggak perlu waktu, nggak perlu tempat. Kalau orang sama Rasulullah udah dekat, gampang doanya dia mah. Orang kuncinya udah dipegang, gampang udah. Begitu tuh. Orang kalau sudah dekat dengan Rasulullah SAW dimudahin semuanya urusannya, doanya gampang. Ya, doain tuh, doanya mustajab. Cepat secepat kilat. Doa, minta doa sama Nabi Khidir kalau ketemu. Kalau kagak, gitu ya. Nabi Khidir tuh doanya mustajab. Bukan sama lampu ajaib. Nyari-nyari lampu ajaib. Pas digosok-gosok kagak keluar. Gitu ya. Kagak ada. Jangan minta sama jin, nggak boleh dah. Nggak usah ngandelin gitu. Kita langsung ada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Doa malaikat Jibril, doa menggunakan doa malaikat Jibril. Doa malaikat Jibril nih. Ya nurus samawati wal ard wa ya qayyumas samawati wal wa ya jamal samawati wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghawsal mustaghithin wa muntaharraqatil abidin wa munashshal qarabin maqnun farajil magumin wa salam mutajibah soalil abidin. Itu doanya malaikat Jibril tuh. Kalau ngedoa maka itu mustajab, doanya malaikat Jibril. Begitu tuh. Hafal kan? Ya nurus samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wa ya samadas samawati wa ya zainas samawati wa ya jamalas samawati wa dzal jalali wal ikram wa ya ghusal mustaghithin
wa muntaha ragbatil abidin wa munaffisal qurabiyanil maqrubin wa firazaqan lil mawmin wa sarihal mustasrikhin wa mujiba su'alil mudarrin. Habis itu ngedoa. Tuh, tawasul dengan doanya malaikat Jibril. Gitu. Apakah perlu pakai bahasa Arab? Gak perlu. Kalau ente hafal bahasa Cina, bahasa Cina. Bahasa Jepang, gak apa-apa. Gitu. Habis sholat, kan biasanya bahasa Arab. Ini pakai bahasa Cina, langsung keplak. Gitu ya. Ini ngedoa apa ini ya? Doa dengan hati yang penuh ketawaduan, keikhlasan, itu yang cepat ijabah. Doa yang ikhlas, enggak dibuat-buat, enggak takaluf tuh dibuat-buat biar roh. Doa yang bisa aja, Rabbana atina doang. Serahin tuh, dia nggak bisa doa, udah serahin sama dia. Mau mereka aja gemeteran ini, copot pada, gitu tuh. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Mustajab. Gitu. Karena apa? Dia ngedoa, dia nggak dibuat-buat, nggak pengen dipuji, emang ngerumasa. Gitu tuh. Kasih mic orang kayak gitu tuh. Langsung keringet dingin. Gitu. Lagi acara banyak ya, orang banyak. Gitu tuh. Tuh, ngedoa. Cari ntar orang yang kagak bisa doa, suruh ngedoa. Biar ngerumasa ngedoanya. Biar ngerumasa. Gitu tuh. Menghadap kiblat, adabnya ngedoa itu ngadap kiblat jika memungkinkan. Kalau nggak bisa ya nggak usah menghadap kiblat. Punya wudu, makanannya halal, saja tuh. Makanannya syarat-syarat ijabahnya doa, makanannya halal. Itu walaupun hafal doa nih sebuku nih hafal, saya mah doa chill, tapi suka makan daging kobra, tikus dimakan, haram itu tikus. Gorengan orang dimakan, comot, wah jorok ini orang ya. Sendal orang ya diambil, panggilnya mau ustaz. Tapi pulang ngaji, pulang sholat ngambil sendal mulu. Ya gimana mau dijabah? Ya kelakuannya jorok begitu ya. Dah tuh. Itulah Allah zat yang maha mendengar. Dengarin doa kita, keluh kesah kita, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Al-Basiru wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Allah ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Allah ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Allah ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad. Allah ala Muhammad, sallu 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 ala Muhammad.
على محمد صلى على محمد صلى على محمد صلى الله على محمد. Doa. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله وجميع أولياء وصحبه الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار والشيخ علي بن عبد الله بارك الحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشن والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويغفر بحقائقه ويجعل من خواص أهل من ذكر كثيرا في خيرة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي القرون
sama wa ala alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana rafna wa annana asrafna lada ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan anna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli zuli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi datashi sahbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi. Kan maaf dan Allah iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.